Perkenalkan, nama saya Rizka Lita dengan NIM 20026992, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya ingin membuat video penjelasan mengenai materi pengkatalogan bahan perpustakaan pada mata kuliah katalogisasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Di sini saya mengambil salah satu dari 16 kali pertemuan pada materi katalogisasi, yaitu materi mengenai pengkatalogan bahan perpustakaan. Secara garis besar proses pengkatalogannya yaitu terbagi atas dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan pengkatalogan deskriptif, yang mana ini bertumpu pada fisik bahan pustaka seperti judul pengarang atau impresium, kolase catatan dan lain-lain. Kegiatannya berupa membuat deskripsi bibliografi, menentukan tajuk, entry utama dan tambahan. Yang kedua yaitu pengindekan subjek, yang mana berdasarkan pada isi bahan pustaka atau subjek atau topik yang akan dibahas, mengadakan analisis subjek dan menentukan notasi klasifikasi. Pedomannya antara lain bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek, dan thesaurus. Kedua kegiatan ini menghasilkan cantuman bibliografi atau sharing, kita sebut dengan katalog, yang merupakan wakil ringkas bahan pustaka. Selanjutnya yaitu pengkatalogan deskriptif, terbagi atas susunan deskripsi, yang mana dalam proses katalogisasi bagian-bagian pada suatu bahan pustaka dideskripsikan atau diuraikan menjadi 7 daerah, yaitu judul dan pernyataan pengarangan, edisi, penerbitan atau impresium, deskripsi, seri, catatan, nomor standar atau ISBN. Selanjutnya yaitu pengkatalogan subjek. Dalam katalogisasi, proses pembuatan tajuk subjek disebut dengan mengkatalog subjek. Pengkatalogan subjek bertujuan untuk menggunakan kata-kata atau istilah yang seragam untuk bahan pustaka. Perpustakaan mengenai subjek tertentu. Subjek adalah topik yang merupakan kandungan informasi atau konten dalam buku, berita video, dan bentuk rekaman lainnya yang terdapat pada koleksi perpustakaan. Sedangkan tajuk subjek adalah kata-kata yang digunakan dalam katalog perpustakaan untuk meringkas kandungan informasi tersebut. Istilah tajuk subjek dapat juga diartikan sebagai suatu istilah atau kosakata yang terkendali dan berstruktur untuk menyatakan suatu konsep subjek bahan pustaka. Membahas bagaimana cara analisis subjek dan bagaimana menggunakan tajuk subjek. Yang pertama yaitu analisis subjek. Kegiatan analisis subjek memerlukan kemampuan yang memadai, sebab disinilah pengindeks dituntut kemampuannya untuk menentukan apa yang terkandung dalam bahan pustaka yang diolah. Ada 3 hal yang mendasar perlu dikenali dikenali pengindeks dalam menganalisis subjek, yakni jenis, konsep, dan jenis subjek. Selanjutnya yaitu urutan situasi. Agar diperoleh suatu urutan baku dan taat azas atau konsistensi dalam penentuan subjek dan nomor atau kelas, maka Ranganathan menggunakan konsep yang dikenal, yaitu urutan situasi. Menurutnya ada 5 fase yang mendasar dikenal dalam akronim, yaitu PMEST, yakni P yaitu personality, yang M yaitu wujud, yang M yaitu matter atau benda, yang E yaitu energi, S yaitu space, dan T yaitu time atau waktu. Cara menentukan subjek. Sebelum pustakawan atau pengindeks dapat menempatkan suatu bahan pustaka pada kelas atau penggolongan yang sesuai, pustakawan perlu mengetahui lebih dahulu subjek apa yang dibahas dalam buku tersebut.
sudut pandang yang dianut penulis, serta banyak penyajiannya. Beberapa langkah untuk mengetahui isi buku secara cepat ialah: yang pertama, judul buku, kata pengantar, daftar isi, bibliografi, pendahuluan. Dan jika belum bisa menemukan subjek, maka langkah yang perlu dilakukan ialah membaca teks buku secara keseluruhan atau sebagian, atau mencari sumber informasi dari timbangan bank buku pada koran atau majalah ilmiah terpercaya, serta bisa juga dari katalog penerbit. Selanjutnya, meminta pertolongan dari orang yang ahli dalam bidangnya. Deskripsi indeks. Setelah mengetahui subjek suatu bahan pustaka melalui analisis subjek, selanjutnya masuk ke dalam menerjemahkan ke dalam kata-kata atau lambang-lambang yang terdapat dalam bahasa indeks atau index language. Bahasa indeks merupakan bahasa yang terawasi atau terkontrol language, atau control language. Sedangkan hasil dari analisis subjek disebut dengan bahasa alamiah atau natural language. Kegiatan menerjemahkan ini merupakan deskripsi indeks untuk bahan pustaka tersebut. Beberapa sistem bahasa indeks adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu daftar tajuk subjek, dan yang kedua yaitu skema klasifikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam the way decimal classification atau yang biasa kita sebut dengan DDC. DDC merupakan sistem klasifikasi yang populer dan paling banyak pemakainya. Klasifikasi ini dalam pengembangannya menggunakan sistem desimal angka Arab sebagai simbol notasinya. Selanjutnya yaitu pengguna DDC. Setiap petugas perpustakaan yang hendak menggunakan klasifikasi DDC atau menggolongkan suatu bahan pustaka perlu melakukan langkah-langkah, diantaranya yaitu pelajari pola untuk bagan klasifikasi seperti ringkasan pertama atau 10 kelas utama, ringkasan kedua atau divisi, dan ringkasan ketiga atau seksi, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu prosedur penentuan notasi. Setiap bagan klasifikasi menggunakan sistem simbol untuk menetapkan kelas. Simbol yang berfungsi untuk menunjukkan subjek serta hubungan antar subjek disebut dengan notasi. Notasi yang menggunakan gabungan antara angka dan huruf disebut notasi campuran. Sedangkan notasi haruslah bersifat hierarkis karena harus mencerminkan urutan struktural sebuah klasifikasi. Pemilihan nomor klasifikasi yang tepat hendaknya dilakukan melalui indeks relatif karena dalam indeks tersebut memuat aspek-aspek lengkap yang dimiliki subjek. Kemudian, diadakan pengecekan pada bagan. Bila diperlukan, bisa dilengkapi dengan tabel-tabel pembantu untuk memperluas notasinya. Pemilihan notasi dapat dilakukan melalui indeks atau langsung pada bagan. Nah, sekianlah video pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga dapat menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.